Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya harap semuanya sehat-sehat aja. Malam hari ini kita mau ngobrol-ngobrol nyantai lagi. Dan mohon maaf suara saya agak-agak serak. Malam hari ini kita mau ngobrol-ngobrol tentang jantung berdebar. Kenapa sih saya ambil tema ini sebagai obrolan kita malam hari ini? Karena keluhan ini paling banyak saya temukan pada saat saya praktek. Begitu juga mungkin di tempat praktek lainnya. Dan keluhan debar-debar ini nggak cuma dari jantung penyebabnya, bisa juga dari yang lain. Nah, kalau dari jantung memang tidak semuanya membahayakan. Nah, yang kita pengen tahu adalah gimana sih yang bahaya itu dan debar-debar yang seperti apa sih yang dari jantung itu? Malam hari ini saya akan ditemani oleh teman saya yang memang ahlinya listrik jantung, yaitu Dr. Muhammad Iqbal, MKes IVO SPJP konsultan, yang satu tempat kerja sebenarnya dengan saya. Assalamualaikum Iqbal. Udah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini doktrin. Uji coba, ya? Iya. Ini kita termasuk generasi lawas, jadi nggak tahu nih masuk siaran langsung ini baru pertama kali nih seperti ini. Nggak tahu mana yang dipencet. Kita saya coba satu-satu aja. Ini nih sobat saya ini, Dokter Iqbal. Dokter Iqbal ini emang udah nggak aneh lagi lah, udah biasa nanganin masalah listrik jantung. Dokter Iqbal ini adalah seorang konsultan elektrofisiologi yang artinya memang ahlinya untuk listrik jantung. Dokter Iqbal ini kerjanya sama seperti saya di Hasan Sadikin dan juga seorang dosen juga di Fakultas Kedokteran Unpad. Dan Dokter Iqbal ini adalah SPS-nya dari PPDS Kardio. SPS itu ya wakil apa Bang? Wakil kepala sekolah lah. Bukan, itu pembantu KPS itu. Itu pembantu KPS. Hari ini kita akan ngomong masalah jantung berdebar. Nah, kenapa ini menjadi menarik? Gue tadi udah kasih intermezzo karena banyak banget keluhan untuk jantung berdebar ini. Dan kan kita tahu jantung berdebar itu nggak cuma dari jantung, bisa dari yang lain. Sekarang kita pengen tahu nih Bal, sebelumnya nih, apa sih yang disebut dengan jantung berdebar itu Bal? Ya jadi kita harus nyamakan persepsi dulu ya. Jantung berdebar tuh kadang sama awam itu selalu seringkali dikaitkan dengan kelainan sebenarnya. Tapi ada beberapa jantung yang berdebar itu sebenarnya merupakan suatu kompensasi dari respon fisiologis tubuh. Misal kalau kita demam tinggi ya, atau anemia berat ya, atau misalnya dehidrasi, hipovolemik, itu kan pasti berdebar juga. Cuman itu biasanya bentuknya respon fisiologis terhadap kebutuhan metabolik. Sama seperti gini Mbak, kalau berdebar tuh kita cemas gitu ya. Kalau berdebarnya sampai pusing, geleyengan, sampai pingsan malah ya mungkin itu abnormal. Nah itu yang harus dikhawatirkan gitu. Oke. Nggak, tapi dari debar-debar sendiri itu tuh mesti jantungnya cepat atau gimana Bang? Kan kita pengen tahu dulu nih yang dibikin jantung berdebar itu apa? Nah, jadi gini, kalau kita paling gampang itu ya periksa di klinik itu ya, ada dua sih yang harus kita ajarkan kepada pasien. Dalam 1 menit pertama dia harus hitung frekuensinya. Ya, kan normalnya sih 60 sampai 100 ya. Tapi kalau orang tua, usia tua bisa juga 50-an atau atlet ya, itu satu. Jadi frekuensinya dalam 1 menit. Yang kedua yang harus dihitung adalah dia jarak antara 1 detak ke detak yang lain teratur nggak? Nah, bisa aja kan? Sebenarnya frekuensinya 80 nih. Wah ini saya normal nih frekuensinya. Tapi detak antara satu ke detak yang lainnya nggak teratur. Kadang orang ada yang agak skip nih. Nah, itu jangan-jangan juga sebenarnya suatu kelainan irama jantung gitu. Jadi at least pasiennya bisa tahu dalam 1 menit tuh dia ukur frekuensi sama ukur apakah detak yang satu ke detak yang lainnya teratur atau tidak teratur. Pegang aja nadi sendiri di tangan. Terserahlah pegangnya. Jadi 3 jari. Ya, pakai 3 jari, pakai 2 jari, pakai 1 jari ya terserah. Yang penting keraba nadinya. Jangan pegangnya nadi orang lain gitu ya. Orang lain dong yang dicari sendiri ya. Jadi
Jadi debar-debar itu rasa nggak nyaman, bisa dia cepat denyutnya, bisa juga lambat, Ya. atau nggak beraturan gitu ya Bal ya. Betul, betul. Penyebabnya apa aja sih Bal? Penyebabnya apa aja sih? Eh, Debar-debar itu ya. kan nggak semuanya Mungkin karena banyak, jantung ya. Ya. Tapi mungkin skop saya saat ini bicaranya berdebarnya karena jantung ya. Jadi penyebabnya itu, anehnya ya, sering nggak dapat pasien berdebar tuh usianya muda ya. Terus dia nggak punya darah tinggi, kolesterol atau merokok, dia sehat gitu. Ya, kalau dia kadang-kadang dia biasanya, dok kayak sekali kadang saya ngerasa jeduk gitu. Terus dipegang nadinya, kadang-kadang agak hilang ya dok, skip ya. Nah itu biasanya sih ekstra sistol. Ya, jadi ada detak yang ekstra. Nah itu memang biasanya bukan biasanya, seringkali dialami usia muda tanpa faktor resiko gitu. Nah apakah dia bisa nggak ada penyebabnya gitu ya? Iya, idiopatik. Bahasa kedokteran idiopatik. Bahasa prokemnya cuma Tuhan. Cuma Tuhan yang tahu ya, dan keranjang sampah gitu ya Bal ya. Karena kita udah explore, penyebabnya kagak tahu apa. Iya. Oke, jadi penyebabnya itu kan sebenarnya bisa jantung, bisa nggak jantung kan Bang? Ya. Kalau yang lu omongin kan tadi penyebabnya kemungkinan dari jantung. Nah, ini sekarang memang kita lagi fokus untuk masalah yang jantung. Tapi kalau sebenarnya yang penyebab di luar jantung kira-kira ada nggak sih Bang? Sebelum kita ngomongin masalah jantung ya, karena fokus kita di sini adalah masalah debar-debar dikarenakan jantung. Karena lu sebagai dokter konsultan elektrofisiologi tentunya akan gua abisin ilmu lu di sini. Nah, di luar jantung kira-kira apa tuh Bal? Penyebabnya Bal? Biasanya sensasinya mah tuh dari sakit lambung. Oh ya. Tapi kalau memang sakit lambung, jadi misalnya terasa seperti kayak kembung gitu ya, begah. Kalau itu rasanya berdebarnya murni dari situ, harusnya waktu dipegang nadinya nggak masalah dong, nggak ada kaitannya. Tapi kalau ada kaitannya, misalnya begah, ya ngerasa sendawa, terus ngerasa kok detaknya nggak teratur, begitu dipegang ternyata betul dia kayak ada ekstra beat ya. Nah itu kebetulan aja lagi sendawa, terus muncul ekstra beat, sama kayak gini lah. Kita makan pisang nih. Habis makan pisang kita berdebar. Terus kita bilang, wah berarti pisang bikin berdebar nih. Ya enggak, itu coincidence aja. Gitu. Oke, kebetulan aja ya. Oke Bang, selain itu bukan lagi pelakor Bang. lah. Mah ya. Apa? Lu ngomongin pelakor. Kepikiran lu pelakor. Karena kebanyakan lu nonton film Korea sih. Gimana Bang? Mah, kemudian apa lagi Bang? Ya setahu saya sih itu aja ya. Intinya sih kalau di luar jantung, ya setahu saya sih kalau misalnya berdebarnya sensasinya di luar jantung, harusnya sih waktu diraba detak nadinya itu normal, baik dari frekuensi maupun dari regularitas gitu. Jadi kalau misalnya ada berdebar apa aja nadinya. Oke, jadi sebenarnya penyebab berdebar itu bukan hanya jantung, bisa juga karena mah, stres juga bisa ya Bal ya. Karena misalnya kita ketemu sama konsulen atau dosen yang galak banget gitu ya, bisa. Kemudian kita psikosomatis. Nah, psikosomatis juga bisa tuh. Psikosomatis bisa ya kan? Bisa. Atau metabolik kali ya Bal ya. Metabolik misalnya penyakit kelenjar gondok gitu ya Bal ya. Oke. Betul. Sekarang gini. Kan ada beberapa penyebab, ya kan? Di jantung dengan di luar jantung. Nah, gimana gua tahu kalau ini debar-debarnya kemungkinan dari jantung? Kalau tadi yang mah ada memang keluhan mual. Nah, kalau ini gimana sih? Gua taunya, gue berdebar-debar nih, kayaknya nih jantung nih. Gimana tuh Bang? Ada clue-nya nggak? Ya paling gampang tadi Mbak, kita raba nadi aja gitu. Jadi misalnya, waduh kalau saya berdebar nih, ngerasa nggak enak banget. Kita hitung nadinya, pegang nadi 1 menit. Loh nadinya 80 dan jarak antara beat satu ke beat lainnya teratur. Ya berarti jangan-jangan psikosomatis tuh. Karena paling penting adalah waktu berdebar aktivitas listrik saat jantung itu lagi gimana gitu. Jadi harus simultan tuh berdebar dengan aktivitas listrik jantung saat itu. Kalau misalnya gini kan sering kali nih, dok
datang nih, dok, kemarin saya berdebar nih dok, kenceng dok. Terus dia datang kan besok kita tuh, ya. Wah, Anda berdebar kapan? Wow, hilang timbul nih dok. Ya udah saya EKG deh. Loh, EKG-nya normal nih, Mbak. Berarti Anda nggak ada berdebar. Nah, itu nggak serta-merta bisa kita bilang nggak ada apa-apa. Kita tanya lagi, Mbak, tadi waktu saya EKG, Mbak lagi berdebar nggak? Wah, lagi nggak ada tuh dok. Ya berarti wajar gambar EKG-nya normal. Jadi paling penting adalah kita melakukan rekam atau mendapatkan data berdebar itu kita lakukan pemeriksaan atau rekaman jantung saat itu juga gitu. Oke, itu nanti buat diagnostik, Bal. Ditahan dulu, Bal. Ya. Lu terlalu berapi-api untuk mengatakan semuanya saat ini. Nanti dulu, Bal. Kira-kira ada faktor risikonya nggak untuk menjadi misalnya kalau orang ini begini, faktor risiko bakalan terjadi untuk debar-debar. Kan debar-debar ini kan kalau di medisnya kan bisa atrial fibrilasi, bisa SVT gitu kan. Tapi karena sekarang ini teman-teman kita ada juga yang di luar dari medis. Nah, sekarang gue pengen nanya nih, ada orang atau yang menjadi faktor risiko nggak sih untuk terjadinya debar-debar? Nah ya, ini kan berdebar nih ruang lingkupnya banyak ya, jenisnya banyak itu. Sama kayak demam lah, ada demam tipes, demam malaria, demam berdarah, ya apalagi demam TBC, sama berdebar juga begitu. Kalau yang demam, yang berdebar atrial fibrilasi, ya itu biasanya terjadi kan pada usia lebih tua. Nah itu ada faktor resikonya kaitan dengan obesitas, kemudian hipertensi, merokok, usia. Nah itu memang berkaitan. Tapi kalau berdebarnya muda, ya itu dia nggak ada kaitannya dengan faktor-faktor resiko seperti itu kayak SVT ya, atau ada beberapa yang bawaan dari lahir. Nah itu nggak ada kaitannya memang dengan faktor-faktor resiko itu. Jadi tergantung jenis berdebarnya yang mana itu. Seperti apa ya? Karena itu sangat banyak sekali gitu ya, Bal ya? Ya banyak ya. Bal, gimana dengan obesitas? Nah, apakah itu bisa menyebab atau menjadi faktor risiko untuk terjadinya debar-debar? Iya ini menarik nih. Jadi berdebar itu paling banyak itu jenisnya atrial fibrilasi ya. Jadi iramanya atrial fibrilasi itu apa, Bang? Ya, jadi kadang iramanya cepat, kadang lambat, kadang normal, dan jarak detak antara detak lainnya itu sangat tidak teratur. Jadi dentumannya duk duk tak duk duk tak duk 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 duk. Kayak orang mabuk gitu. Ya, Bang? Ya, kayak orang mabuk lah itu. Mabuk. Ya. Itu memang sekarang dianggap sebagai penyakit sistemik. Sistemik artinya pengaruh juga dari obesitas, kemudian diabetes, ya kolesterol gitu. Nah itu memang pengaruh. Jadi kebanyakan kalau obesitas dia punya atrial fibrilasi, ya itu bukan barang aneh. Tapi kalau dia obesitas, terus dia ada debar SVT gitu ya itu nggak ada kaitannya. Kebetulan aja. Ya, sama kayak orang lagi makan pisang terus dia berdebar. Jangan salahin pisangnya, kebetulan aja lagi berdebar. Pada saat yang bersamaan gitu ya. Iya. Nah, Bal, jadi kalau misalnya seperti itu, apa sih pemeriksaan yang bisa kita lakukan untuk menentukan ini debar-debarnya karena apa? Ya, kalau dokter ya mungkin harus kita paling penting ya direkam EKG ya, yang ditempel-tempel cocol-cocol itu. Nah, tapi paling penting waktu kita cocol-cocol tuh rekam EKG, tanya dulu ke pasien. Pak, Bu, ini sekarang lagi berdebar nggak? Oh, sekarang waktu dokter tadi lagi rekam lagi nggak berdebar, dok. Oh, jadi kalau EKG-nya normal, pesan karena direkam lagi nggak berdebar. Kan berdebar itu nggak terjadi setiap saat ya, nggak terjadi setiap. Kadang cuma 5 detik terus hilang, 10 detik terus hilang gitu. Jadi penting juga ditanyakan ke pasien waktu lagi direkam EKG itu lagi berdebar nggak? Oke. Baru ketahuan nanti jenis berdebarnya tuh. Oke. Oh ya, sebelumnya kalau misalnya ada teman-teman yang ingin bertanya bisa tulis di chat ini karena nanti Dokter Iqbal pasti akan menjawab dengan sangat jelas. Ini ada beberapa pertanyaan sih, Bal. Tapi mungkin nanti setelah setengah jam lah ya lu ngomong. Baru 10 menit lagi dah lu ngomong. Nanti kalau gue banyak ini nanti kita percepat aja omongan kita. Nah, kalau misalnya nih, Bal, nih datang nih pasien. Aduh, Dok, saya debar-debar nih.
pas di EKG, kan lu bilang di EKG. Di EKG normal. Oh, gimana dong? Sering tuh. Kita bilang, nah ibu nih psikosomatis kali ini, ya mungkin bahasanya lebih halus. Ibu cemas atau ada masalah. Karena tadi waktu ibu lagi berdebarnya yang ibu akui lagi berdebar, saya rekam EKG-nya normal. Bagus saja. Bagus saja. Ya, kita gali yang lain. Itu lagi ada masalah cemas atau apa, kan kelihatan kadang kalau orang yang psikosomatis ya, anxiety kan kelihatan itu. Padahal EKG-nya normal, jadi kita larinya ke situ. Tapi kalau memang dia lagi berdebar-debar yang kita rekam ternyata normal, ya berarti kita bisa langsung singkirkan. Kalau berdebarnya itu sebenarnya bukan masalah aritmia atau berdebar karena jantung, mungkin yang lain. Gitu. Pemeriksaan Holter tuh gimana tuh, Bang? Nah, Holter yang itu ya, yang ditempel cocol-cocol dulu. Lu mah sukanya cocol-cocol ya, Bang? Emang lu belum makan malam? Cocol-cocol. Ini habis nocol kentang kayaknya. Iya, habis nocol kentang begini. Gimana tuh, Bang? Jadi, kan kalau misalnya gini, kan kita bukannya nggak percaya sama pasien ya. Yang lu bilang kan EKG kalau debar-debar, pas ke kita belum tentu dia ada debar-debarnya ya. Nah, jadi kan mungkin Holter. Nah, bisa jelasin nggak, Bang? Holter tuh apa sih, Bang? Karena teman-teman kita pasti pengen tahu deh. Holter tuh apa sih? Jadi gini, kalau misalnya berdebarnya sangat jarang, ya nggak terjadi setiap saat, misalnya sehari atau 2 hari cuma 5 menit, 10 menit. Nah, bisa jadi waktu datang ke dokter, orangnya lagi nggak berdebar. Kita rekam, ternyata normal kan EKG-nya? Iya. Nah, kita pakai namanya Holter. Holter itu jadi ditempel kayak HP kecil ya, ditempel di dada, ditempel selama 24 jam. Nah, selama 24 jam dia akan merekam terus aktivitas listrik jantung. Nah, waktu lagi ditempel Holter, kita bilang ke pasiennya, Bu, Ibu jangan waktu ditempel tiduran terus, jangan tiduran terus supaya ngarep hasilnya bagus. Justru bener sering begitu tuh. Iya. Jangan ibu tiduran terus. Nanti kalau hasilnya bagus, saya susah ngambil kesimpulan. Benar. Ibu waktu Holter aktivitas seperti biasa, gitu. Ya, aktivitas seperti biasa, alami aja, nggak apa-apa, biar kelihatan listrik jantungnya kalau lagi aktivitas sehari-hari kumat nggak. Ya. Nah, terus kan besoknya setelah 24 jam dikembalikan tuh alatnya ya. Nah, kita periksa tuh rekaman 24 jam. Nah, ada 3 kemungkinan tuh. Dari hasil Holter itu. Kemungkinan pertama, Dok, kemarin waktu dipasang Holter, jam 10 saya berdebar kencang, jam 10 siang. Oke, Bu, saya lihat deh jam 10 siang. Rekaman apa? Ternyata jam 10 siang EKG-nya normal, rekaman Holternya. Ibu bener, Bu, jam 10 siang kemarin. Ini EKG-nya normal. Nah, kita bisa bilang, jangan-jangan nih psikosomatis nih, atau berdebarnya karena yang lain. Itu kemungkinan pertama tuh. Kemungkinan kedua, Dok, kemarin jam 10 siang saya berdebar kencang. Oke, Bu, saya lihat nih rekamannya jam 10. Jam 10 betul rekamannya gangguan irama jantung. Berarti itu diagnosa confirm juga kalau berdebarnya karena gangguan irama jantung. Confirm kan? Kemungkinan ketiga yang terakhir nih, Dok, kemarin waktu dipasang Holter ternyata saya lagi nggak berdebar, Dok. Bisa kan? Sama sekali nggak ada tuh keluhan ya? Kagak keluar ya? Nggak keluar. Terus kita lihat kan rekamannya 24 jam. Loh, ini rekamannya ternyata normal. Ya kita nggak bisa buat kesimpulan kalau gitu. Nggak bisa kita bilang, wah Anda normal aja. Ya wajar normal, orang berdebarnya lagi nggak muncul, gitu. Sama kayak ibarat kita mau nangkap maling ya, Bang? Nah, iya. Iya kan? Lu ronda misalnya. Lu ronda, wah udah lu gini. Malingnya kagak keluar-keluar, kita mikirnya aman. Nah, sama kayak mirip-mirip begitu ya. Ada yang lagi ngumpet. Iya. Oke, jadi pemeriksaan yang bisa kita lakukan adalah Holter ya, Bal ya. Gue pengen tahu dulu. Nah, tidak semua debar-debar atau kelainan listrik jantung debar-debar dari jantung itu membahayakan. Kan ada juga yang aman-aman aja gitu kan. Irama listrik jantung atau debar-debar apa sih yang sangat menakutkan, Bang? Yang perlu kita harus waspada nih. Ya, yang perlu waspada ya. Gitu loh. Ya. Kalau berdebarnya sangat cepat ya atau sangat lambat, ekstrim cepat atau ekstrim lambat itu satu.
Kedua, dia menyebabkan pusing, geleyengan, atau bahkan sampai pingsan. Atau bahkan kadang-kadang sempat henti jantung sementara tuh. Nah, itu berbahaya itu. Karena resiko tiba-tiba henti jantungnya besar. Jadi terlalu cepat atau bahkan terlalu lambat ya. Terus pasien yang ngeluh pusing, geleyengan, pandangan gelap, atau sampai pingsan atau arrest henti jantung. Yang normalnya sih kalau dari berbagai textbook itu kan 60 sampai 100 ya per menit. Per menit ya. Per menit ya. Jadi makanya dihitung, pegang nadi, hitung 1 menit. Nah, cuma ada beberapa special case kayak atlet gitu ya. Atlet kan dia terlatih. Nah, kadang detaknya lebih lambat, bisa 50-an. Nah, itu normal juga. Atau orang yang udah usia lanjut juga 50-an. Nah, itu juga normal gitu. Jadi memang definisi 60 sampai 100 itu nggak bisa dipukul rata. Harus rata ya. Iya, lihat ini siapa nih, atlet atau misalnya dia orang yang sudah usia sangat lanjut. Oke, jadi itu adalah debar-debar yang harus kita waspadai. Kalau memang ada keluhan seperti itu, segera ke dokter. Dan mungkin juga kalau ada nyeri dada ya, Bang. Kalau debar-debar gitu, ada nyeri dada, terus nggak enak nih di dada nih. Ya kan? Di dada itu. Takutnya masuk. Iya. Atau pingsan tadi ya, Bang ya? Pingsan, iya. Tensinya rendah waktu lagi berdebat kencang atau terlalu berdebat terlalu lambat. Nah, itu juga bahaya. Oke. Nah, kalau seperti itu sekarang penanganannya seperti apa, Bang? Biasanya dilakukan, Bang? Ya, pertama kita cari faktor yang mungkin reversible ya, yang masih bisa kita perbaiki. Misalnya kalau berdebar terlalu lambat detaknya karena kalium terlalu tinggi, ya kita perbaiki dulu kaliumnya misalnya. Tapi kalau ternyata semua faktor resiko sudah kita koreksi, ya mungkin perlu penanganan lebih lanjut. Misalnya kalau berdebar terlalu lambat, dipasang pacu jantung. Kalau berdebar terlalu lambat, diablasi atau dipasang alat device gitulah. Gitu. Jadi sebisa mungkin kita cari faktor dulu yang masih reversible dan mungkin kita koreksi sebelum kita ke terapi yang lebih advance. Gitu. Pakai obat. Jadi obat dulu mungkin ya. Obat dulu, nanti dilihat dulu evaluasi apa kira-kira yang rencana kita akan lakukan. Nah, tadi nyinggung nih masalah ablasi. Ablasi apa sih? Jadi di ablasi itu diapain sih? Saya nggak tahu ya. Kalau banyak yang ke saya bilang, "Dok, saya mau disolder loh." Ini term dari mana yang disolder ini? Bukan disolder. Ini kayak radio frekuensi gitu ya. Jadi dicari itu titik listrik jantungnya yang koslet ya, yang menyebabkan letupan yang abnormal ya. Nah, yang koslet itu diberikan seperti energi radiofrekuensi dengan berharap daerah yang itu dia hilang. Jadi dihanguskan lah itu yang koslet. Biasanya 1-2 titik aja gitu. Dengan harapan kalau nanti habis di solder itu sembuh permanen sehingga nggak perlu minum obat lagi seumur hidup. Harapannya sih begitu. Oke. Itu tindakannya di operasi besar atau gimana ya caranya tuh, Bang? Ya, ini kan banyak yang teman-teman kita belum ada gitu. Ya, karena gini, pasien gua udah konsulin ke lu, Bang. Sarannya buat ablasi. Itu pasien kan SVT. SVT itu adanya denyut nadi yang cepet banget. Biasanya di atas 140 atau 160 kali per menit gitu biasanya. Nah, itu udah dicoba dengan obat, udah gitu udah diperiksa, ternyata memang dia harus dilakukan ablasi. Nah, orang itu kalau udah pikirannya dokter jantung, itu udah nakutin banget, Bang. Lu mau dilakuin tindakan apapun ya, itu pokoknya udah parno banget tuh. Nah, bisa gambarin nggak, Bang? Sebenarnya tindakannya digimanain sih? Dioperasi dibelek gitu? Atau dibuka jantungnya, dikeluarin jantungnya? Itu digimanain tuh, Bang? Biar ada gambaran aja nih. Jadi takutnya kan itu dadanya dibelah. Nah, gitu. Itu. Ya, dulu itu teknik ablasi yang dulu tuh harus dibedah ya. Nah, sekarang sih cuma lewat paha aja, pahanya kayak dicubit aja lah, cubit kecil aja lah. Nah, oke. Dicubit ya kayak disuntik lokal aja, bius lokal. Nah, nanti ada semacam kayak selang infusnya yang masuk ke situ. Pasiennya juga sadar karena nggak di bius umum, lokal aja gitu.
Nah, nanti dari selangnya itu dicarilah mana tuh tadi titik yang mengalami koslet itu. Kalau memungkinkan ketemu, ya langsung diradiofrekuensi. Habis itu selangnya itu semua dicabut, ya biasanya pasien habis tindakan ablasi 1 jam di monitor dulu, terus balik ke ruangan biasa. Tuh. Jadi luka operasinya kecil ya? Kecil lah. Kecil, cuman di paha aja ya, masukin obat bius di paha itu, bukan di nggak ada pakai pisau bedah, Mas. Sama sekali nggak pakai pisau itu. Ya. Jadi luka operasinya juga kecil. Pada saat tindakan bisa ngobrol-ngobrol, bisa ngegosip-gosip sama dokternya. Mungkin gosip-gosip terbaru apa gitu ya. Bisa saling bercanda-canda. Jadi bukan menakutkan seperti yang dibayangkan. Iya, lukanya Mbak Rin kayak digigit semut merah aja lah. Emang lo pernah nyobain, Bal? Bentol merah dikit aja. Katanya seperti itu ya, Bal ya. Aduh, Bu Dina, mungkin singkat aja kita ngobrolnya. Bal, thank you banget ya, Bal ya. Thank you banget ya. Sharing ilmunya sangat bermanfaat sekali. Dan saya juga terima kasih ya buat teman-teman. Dan maaf kalau ada beberapa pertanyaan yang saya nggak bisa jawab, kita nggak bisa jawab. Bal, thank you banget ya, Bal ya. Terima kasih, Mbak Rin. Next, kita collab lagi. Siap. Thank you banget. Stay safe ya, Bal. Dan terima kasih buat semuanya ya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Ini sekedar candaan dan ngobrol santai aja. Ngobrol santai. Oke, Bal. Thank you banget ya. Thank you semuanya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.